Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Bu. Salam pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu ya dengan berdoa dulu. Ibu akan pimpin doanya, berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Jadi Ibu bakal manggilin nama kalian satu-satu, nanti kalian yang Ibu panggil bisa langsung on mic saja ya. Oke, yang pertama ada Edeline Nesha. Hadir Bu. Oke, Tiara Zulfina. Hadir Bu. Nadia Anissa. Hadir Bu. Erlan. Hadir, Bu. Oke, Rafika. Hadir Bu. Oke, berarti udah pada hadir semua ya ke Zoom pada pagi hari ini. Oke, langsung aja ya, Ibu mau ngejelasin nih tentang jurnal penyesuaian. Kayak yang udah Ibu bilang ya di pertemuan sebelumnya, kalau kita itu hari ini mau belajar nih tentang jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita mempelajari jurnal penyesuaian ini, Ibu harap kalian ini bisa tahu nih, apa sih jurnal penyesuaian itu, terus gimana sih cara mengidentifikasi jurnal penyesuaian, dan gimana sih cara menyusun jurnal penyesuaian itu. Gitu. Nah, untuk materi jurnal penyesuaian ini, sebenarnya itu nggak sulit, asalkan anak-anak di sini itu bisa ngerti gitu konsepnya. Jadi nggak cuma menghafal aja kayak dapat soal ini nih, oh harus jurnalnya seperti ini, itu enggak ya. Jadi harus benar-benar tahu nih konsepnya itu gimana buat pemilihan akunnya dan juga gimana cara menghitung nominalnya gitu. Jadinya itu nggak bakal terasa sulit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu mau tahu nih siapa yang di sini udah belajar terlebih dahulu gitu tentang jurnal penyesuaian. Terus ada yang tahu nggak sih apa itu jurnal penyesuaian? Boleh nih yang tahu bisa langsung on mic aja ya. Saya Bu izin jawab. Ya, boleh Rafika. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Oke, bagus sekali ya jawabannya Rafika. Kalau gitu kita langsung coba ya, lihat di PPT-nya, Ibu akan share screen. Kira-kira benar nggak sih jawaban dari teman kalian ini? Gitu. Oke, PPT-nya sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke. Oke, kita langsung masuk ya. Yang pertama ini ada pengertian, seperti yang tadi udah dijelasin ya sama Rafika. Tadi Rafika, teman-teman kalian tuh, tadi teman kalian, Rafika itu udah menjelaskan itu, kalau jurnal penyesuaian itu uh, adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Jadi benar yang tadi yang dibilang Rafika, kalau akhirnya itu pencatatannya ini adalah mencerminkan saldo yang sesungguhnya gitu pada transaksi yang ada di suatu periode akuntansi. Oke, selanjutnya ada keadaan jurnal penyesuaian. Nah, keadaan jurnal penyesuaian ini ada dua. Yang pertama itu ada keadaan di mana suatu transaksi itu telah terjadi, tetapi informasi ini belum dicatat dalam akun. Nah, ini contohnya itu kayak beban gitu, kayak beban yang telah terjadi, tapi belum saatnya dibayar. Contohnya itu kayak beban gaji, terus beban bunga gitu. Lalu yang kedua ini ada menyangkut keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun, tetapi saldo akun yang bersangkutan perlu dikoreksi agar mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, jadi contohnya itu kayak perlengkapan gitu. Perlengkapan ini kan pas lagi kita di awal, kita membelinya nih.
Nah, di akhirnya itu kita harus tahu nih berapa sih perlengkapan yang udah kita pakai atau yang sudah terbebani gitu. Jadi harus tahu keadaan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dari jurnal penyesuaian. Nah, kebutuhan dari jurnal penyesuaian ini ada akun-akun yang dibutuhkan. Akun yang dibutuhkan itu yang pertama ada perlengkapan, yang kedua ada beban dibayar di muka, dan beban dibayar di muka ini ada dua pendekatan nih, pendekatan pencatatan. Yang pertama itu ada pendekatan aset atau neraca, dan yang kedua adalah beban atau laba rugi. Kemudian yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Ini juga ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan kewajiban sama pendekatan pendapatan. Yang keempat ada pendapatan yang masih harus dibayar, lalu ada beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir ada penyusutan dan akumulasi penyusutan. Baik, langsung masuk nih ya. Yang pertama itu ada perlengkapan. Jadi, perlengkapan ini adalah pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Jadi di sini, untuk jurnal yang diperlukan itu adalah beban perlengkapan di debit dan di kreditnya ada perlengkapan. Jadi kita, mencari tahu nih, udah berapa banyak sih perlengkapan yang udah kita pakai gitu. Jadi yang udah terpakainya nih yang kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal, mungkin dari penjelasan Ibu yang tadi, dari anak-anak di sini ada yang bisa menjawab nggak nih dari contoh soal ini? Saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh, Adeline. Untuk jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nominal 20 juta ya, Bu? Oke, kita lihat ya. Oke, benar ya. Jadi untuk jurnalnya itu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit dengan nominal 20 juta. Benar ya, jadi kita lihat yang telah terpakainya. Tuh. Oke, selanjutnya itu ada beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka ini artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Jadi beban dibayar di muka ini dapat dikatakan sebagai suatu piutang gitu, karena di awal itu kita sudah membayar uang. Nah, katakanlah misalnya gini, Tiara itu menyewakan sebuah tanah 3 bulan nih ke Ibu. Terus Ibu udah bayar nih 3 bulan ke Tiara, tetapi Ibu baru menempati tanah tersebut itu selama 1 bulan. Jadi Ibu masih punya piutang nih, piutang berupa sewa tanah kepada Tiara selama 2 bulan. Makanya terdapat beban yang sudah dibayar, tapi akan menjadi beban juga nih di masa yang akan datang saat sudah menjadi jatuh tempo gitu. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan aset dan yang kedua ada pendekatan beban. Pendekatan aset atau neraca ini itu digunakan untuk mencatat transaksi tersebut ialah akun beban dibayar di muka. Jadi jurnal yang diperlukan itu bisa dilihat di sini, itu ada di tanggal 1 Desember ini kita masukkan ke dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum itu saat kita menyewakan sebuah tempat, itu akan muncul sewa diterima di muka, di debit, dan di kreditnya itu kas, karena kita mengeluarkan uang, kita membayar uang, makanya kita mengeluarkan kas dan kita menambah sewa kita gitu. Nah, terus di akhir saat kita melakukan sebuah penyesuaian di tanggal 31 Desember akan muncul beban sewa dan sewa dibayar di muka karena di dalam pendekatan aset ini kita mencari yang sudah menjadi beban kita. Berapa sih nominal yang sudah menjadi beban kita? Makanya di sini muncul akun beban sewa terhadap sewa dibayar di muka gitu. Lalu yang kedua adalah pendekatan beban. Pendekatan beban ini adalah jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa. Jadi di sini jurnal yang diperlukan itu adalah pada tanggal 1 Desember nih, pada di jurnal umum kita nulisnya beban sewa terhadap kas gitu kan. Nah, pada saat penyesuaian itu ada sewa dibayar di muka terhadap beban sewa di kredit. Nah, di pendekatan beban ini kita mencarinya itu yang masih tersisa atau yang belum terpakainya itu berapa sih gitu. Yang masih menjadi piutang kita itu berapa sih gitu. Jadi kebalikan dari yang aset gitu. Nah, di sini ada contoh soal, mungkin dari anak-anak Ibu ada yang bisa menjawab nggak nih, biar kita sama-sama tahu gitu contohnya. Yang bisa jawab?
Saya Ibu mau coba jawab. Iya, boleh Jawab. Nadia. Oke, jawabannya itu beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Ya, betul ya. Jawabannya itu beban sewa kantor di debit sama sewa dibayar di muka di kredit dengan nominal 1 juta. Jadi dapatnya itu dari 22.400.000 dikali 5/12. 5-nya itu dari bulan Agustus ke Desember per 12 itu per tahunnya. Tuh. Bagus ya, Nadia. Selanjutnya itu ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang sudah diterima, tapi pendapatan itu untuk periode yang akan datang juga. Jadi di sini semacam kebalikan dari yang tadi beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka kan tadi kita masuknya ke dalam suatu piutang ya. Kalau di pendapatan diterima di muka ini masuknya ke dalam utang gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai utangnya gitu. Karena di awal kita udah menerima uang nih. Jadi misalnya gini, ibu ini menyewakan sebuah tanah nih selama 3 bulan ke Nadia. Gitu. Nah, Nadia ini udah bayar uangnya nih ke ibu untuk 3 bulan, tetapi Nadia baru nempatin tanahnya itu baru 1 bulan. Jadi ibu itu masih memiliki utang berupa sewa tanah ini kepada Nadia selama 2 bulan. Makanya terdapat pendapatan yang sudah ibu terima, tapi masih berlaku juga nih buat kedepannya gitu. Jadi masih dianggap sebagai utang. Nah, di sini ada 2 pendekatan juga. Yang pertama itu ada pendekatan kewajiban atau utang, dan yang kedua ada pendekatan pendapatan. Pendekatan kewajiban ini adalah jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa. Jadi di sini dicarinya itu yang sudah terpakainya itu berapa sih gitu. Dan jurnal yang diperlukan itu untuk tanggal 1 Desember ini untuk di jurnal umumnya ya yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada kas di debit dan sewa diterima di muka itu di kredit. Ini untuk jurnal umumnya. Lalu pada saat penyesuaiannya kita cari nih berapa sih yang udah terpakainya, berapa sih yang udah terbebani. Nah, kita carinya itu sewa diterima di muka dan pendapatan sewa di kredit. Jadi kita mencari tahu nih berapa sih pendapatan yang emang sebenarnya udah masuk ke kita gitu. Lalu untuk pendekatan pendapatan itu adalah jumlah disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa. Jadi di sini kita mencari sisanya gitu, sisa dari pendapatan kita gitu. Nah, untuk jurnalnya itu kalau untuk pendekatan pendapatan itu pada saat di jurnal umumnya itu bakal nulisnya itu pas di debit dan pendapatan sewa itu di kredit. Nah, pada saat jurnal penyesuaiannya pendapatan sewanya itu ada di debit karena kita mencari tahu nih berapa sih sisa dari sewa kita gitu. Berapa sisa dari pendapatan sewa kita yang harusnya kita dapat gitu. Itu di debit dan di kreditnya itu ada sewa diterima di muka. Itu ya. Nah, di sini biar lebih tahu ada contohnya lagi nih. Mungkin dari penjelasan Ibu yang tadi dari anak-anak di sini ada yang bisa menjawab? Baik Bu, saya Erlan ingin menjawab. Ya, boleh. Jurnal penyesuaian untuk contoh di sini. Yang pertama, di debit sewa diterima di muka sebesar 120.000, pada kreditnya pendapatan sewa sebesar 120.000 juga. Oke, kita lihat ya. Ya, benar ya. Berarti untuk jurnalnya itu ada sewa diterima di muka itu di kredit, di debit, dan pendapatan sewa itu ada di kredit. Ini berarti kita mencarinya yang sudah menjadi bebannya. Gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Jadi pendapatan ini yang sudah menjadi hak kita nih, hak perusahaan, tapi belum dicatat atau belum diterima. Nah, untuk jurnal yang diperlukan itu adalah piutang pendapatan itu ada di kredit dan di debit, dan di kreditnya itu ada pendapatan titik-titik. Jadi bisa pendapatan sewa, pendapatan jasa, dan lain halnya gitu. Nah, di sini udah ada contohnya lagi. Mungkin bisa dibaca dan ada di sini murid-murid Ibu yang bisa menjawab.
Saya Bu izin menjawab. Iya, boleh Tiara. Oke, jadi sesuai tadi yang dicontoh soal ini, jurnalnya itu piutang pendapatannya di debit 550.000 Bu, dan di kreditnya pendapatan jasa nominalnya 550.000 juga. Oke, kita lihat ya. Oke, benar ya jawabannya itu di debit piutang pendapatan dan di kreditnya itu ada pendapatan jasa. Oke, udah pada ngerti ya berarti. Oke, selanjutnya ada lagi nih, beban yang masih harus dibayar. Jadi beban yang masih harus dibayar itu menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Nah, jurnal yang diperlukan itu beban titik-titik itu sesuai sama kondisinya dan di kreditnya itu ada utang. Nah, contohnya itu misalnya kayak beban listrik, beban air, dan lain-lain gitu. Terus di kreditnya ini utang, misalnya ada utang beban, utang gaji gitu. Ya, di sini ada contohnya lagi nih, contoh soal. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu izin menjawab. Iya, boleh Rafika. Jadi beban listrik, air, dan telepon itu ada di debit senilai 950.000 dan ada utang beban di kredit sebesar 950.000 Bu. Oke. Benar ya jawabannya, bagus-bagus. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, ada penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah pemindahan dari akun aktiva ke akun beban. Jumlah yang dipindahkan hanyalah didasarkan atas taksiran saja, bukan didasarkan atas kenyataan yang dapat diperiksa kebenarannya. Jadi biasanya kalau dalam perusahaan jasa itu dari soal-soal yang ada itu biasanya sudah diketahui nih berapa sih penyusutannya gitu. Tapi untuk gimana sih Bu cara ngitung penyusutan? Nah, itu biasanya ada bab lagi nih, bab khusus gitu tentang penyusutan itu sendiri gitu. Nanti bakal kalian pelajari ya lebih lanjut. Nah, untuk penyusutan sendiri di jurnal di perusahaan jasa ini, jurnal yang diperlukan itu adalah beban penyusutan itu ada di debit dan di kreditnya itu ada akumulasi penyusutan. Ada di kredit gitu. Jadi kita cari tahu nih berapa sih penyusutan yang udah terbebani tuh. Nah, di sini juga ada contoh soal supaya kalian lebih mengerti. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Saya Bu Edelin izin menjawab. Ya, boleh Edlin. Untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan di debit sebesar 280.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 280.000. Oke, terima kasih Edlin. Jawabannya itu ada penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Oke. Ya. Oke. Untuk materi jurnal penyesuaian itu mungkin sampai sini dulu. Tapi Ibu masih ada contoh soal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ibu stop share dulu. Ini nanti buat anak-anak Ibu yang bisa ngejawab. Bakal dapat poin tambahan lagi ya. Oke, sebentar. Ya, apakah terlihat share screen contoh soalnya? Terlihat Bu. Terlihat Ibu. Oke. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nanti yang tahu jawabannya bisa langsung on mic aja nih. Nah, tapi sebelum itu kita harus isi dulu nih untuk nama perusahaannya, terus periodenya, karena nanti pada saat kalian melakukan, kalau di SMK itu biasanya ada sertifikasi. Nah, ini sangat penting nih buat kita nulis nama perusahaannya itu. Jadi kita tulis dulu nih, di sini ada TV Canggih. Oke, nah untuk periodenya ini adalah periode Desember 2015.
Oke. Selanjutnya ini langsung kita masuk ke dalam soal. Nah, di sini udah tersedia neraca saldo yang bisa menjadi patokan kita nih buat mengisi jurnal penyesuaian gitu. Nah, kita coba dulu nih buat di sini ada di tahun 2005. Oke, buat di yang pertama, berarti buat tanggalnya itu di tanggal 31 Januari. 31 Desember. Nah, mungkin untuk soal yang pertama ini adalah sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 terdiri atas pembayaran sewa untuk 3 bulan sejak 1 Desember 2005. Nah, di sini anak-anak ada yang bisa bantu Ibu nggak nih buat memberikan jawaban? Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh Tiara. Oke. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya itu di debit beban sewa, Bu. Oke, beban sewa. Beban sewa nominalnya itu 400.000. 400.000. Itu didapatkan dari mana, Tiara? Karena di situ kan di soal sebesar 1.200.000 ya. Nah, sudah ada pembayaran untuk 3 bulan sejak 1 Desember. Jadi perhitungannya itu 1/3 dikali 1.200.000. Oke. Kayak gini ya. Oke, benar ya. Berarti jawabannya 400.000 di debit. Terus di kreditnya apa? Di kreditnya sewa dibayar di muka, Bu. Oke. Besar sama ya. Ya, Oke. Selanjutnya nih, untuk soal nomor 2. Berdasarkan perhitungan, perlengkapan yang masih tersisa di gudang pada tanggal 31 Desember 2005 berjumlah 537. Ada yang bisa bantu Ibu buat menjawab? Saya Ibu izin mau bantu jawab. Iya, boleh Nadia. Oke, untuk akunnya itu beban perlengkapan di debit ya tanggal 31, beban perlengkapan di debit, terus nominalnya sebesar 318.000. Didapatkan dari mana, Nadia? Didapatkan dari di neraca saldo itu sendiri kan perlengkapan reparasinya 855 ya Bu. Nah, terus di soal ini di tanggal 31 Desember perlengkapan masih tersedia 537. Makanya 855 dikurangin 537. Jadi hasilnya 318. Oke, benar ya. Buat di debit ada beban perlengkapan senilai 318. Terus buat di kreditnya apa? Kreditnya perlengkapan 318.000 juga. Oke, benar ya. Selanjutnya nih ada soal nomor 3. Ada yang bisa bantu Ibu nggak nih? Saya, Bu. Ya, boleh Rafika. Tapi izin off cam ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Untuk yang ketiga kan soalnya penyusutan peralatan reparasi diperhitungkan sebesar 640.000. Karena di neraca saldo nggak ada penyusutan, jadi langsung aja akunnya itu beban penyusutan di debit sebesar 640.000. Oke, lalu di kreditnya? Kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 640.000 juga. Oke, berarti akumulasinya sama ya. Ya. Bagus. Boleh dilanjut terima kasih Rafika. Boleh dilanjut nih di soal nomor 4. Ada yang bisa membantu Ibu nggak nih buat menjawabnya? Baik, Bu, saya ingin menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 Ya, itu boleh. soal nomor 4 itu perbaikan yang sudah diselesaikan, tapi TV belum diambil oleh pemiliknya akan menghasilkan pendapatan kan. Nah, akun yang dicatat yaitu yang di debitnya itu piutang pendapatan sebesar 200.000 sesuai dengan soalnya. Dan di kreditnya pendapatan jasa dikredit sebesar 200.000. Oke. Bentar ya.
Bagus, bagus. Oke, selanjutnya soal terakhir nih. Ada yang bisa bantu Ibu lagi? Saya Bu izin menjawab. Ya, boleh Adeline. Untuk di debitnya, akunnya itu beban listrik sebesar 32.000 sesuai dengan beban yang belum terbayar. Oke, di kreditnya? Untuk di kreditnya adalah utang beban nominalnya sama 32.000. Oke, berarti udah semua ya buat soalnya. Kita jumlahkan dulu kira-kira ini balance atau enggak. Oke. Oke, setelah dijumlah sama ya nominalnya. Oke, benar banget nih buat soal-soalnya sudah terjawab semua dan alhamdulillah benar semua nih. Udah Ibu lihat dan anak-anak juga udah ngerti ya mengenai jurnal penyesuaian ini gitu. Oke, Ibu stop share dulu. Oke. Baik, setelah tadi udah dijelaskan ya mengenai jurnal penyesuaian itu seperti apa, terus gimana cara nyusun jurnal penyesuaian. Sekarang Ibu mau tanya nih di sini ada yang masih belum jelas nggak nih? Kalau misalnya emang belum jelas dan belum paham, bisa langsung ditanyakan saja ya di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Nadia. Ya, tadi pas bagian PPT itu tuh ada soal terkait sewa dibayar di muka tanggal 1 Desember untuk 3 bulan ya, Bu. Nah, kalau ternyata kita melakukan sewanya di tanggal 10 Desember itu terhitung 1 bulan atau gimana ya, Bu? Ya, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya dari Nadia. Jadi buat kasus yang misalnya nih untuk sewa di tanggal 10 ya tadi. Nah, itu tetap dihitung menjadi 1 bulan ya, karena batasan untuk dihitungnya 1 bulan itu adalah tanggal 15. Jadi bila terakhir di tanggal 15 itu menjadi 1 bulan terhitungnya. Nah, kalau misalnya nih sewanya itu ternyata ada di tanggal 25 Agustus, berarti terhitung 1 bulannya itu di bulan berikutnya, yaitu bulan September gitu. Seperti itu ya Nadia, kira-kira udah terjawab belum nih? Oke, sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau emang nggak ada, mungkin itu aja buat materi terkait hari ini. Cuman buat akhir nih, biar Ibu pengen tahu nih, kalian udah tahu apa aja sih tentang apa yang diberikan hari ini. Mungkin bisa nih ada satu orang yang nge-review sedikit tentang materi hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu mau coba review. Ya, boleh Tiara. Ya Bu, jadi materi yang dipelajari hari ini itu mengenai jurnal penyesuaian ya. Yang mana jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang disusun untuk menyatakan atau memperlihatkan saldo pada akun tertentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Lalu tadi udah jelasin bahwa ada beberapa kebutuhan akun pada jurnal penyesuaian, yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ada penyusutan dan akumulasi penyusutan, dan beban dan pendapatan yang masih harus dibayar. Itu, Bu. Oke, benar ya. Tadi udah dijelasin mengenai gimana jurnal penyesuaian, terus apa itu jurnal penyesuaian, serta akunnya benar tadi yang udah dibilang sama Tiara. Oke, baik. Makasih Tiara udah mereview materi juga pada hari ini. Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran di hari ini. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan nih kepada kalian terkait jurnal penyesuaian yang tadi telah kita pelajari, supaya kalian lebih terasa lagi nih mengenai jurnal penyesuaian ini. Jadi untuk tugasnya akan Ibu kirimkan ke Google Classroom,
yang udah kalian masuk juga ya. Nah, untuk waktunya itu Ibu beri tenggat sekitar semingguan. Nanti juga udah ada tenggatnya di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakannya langsung. Jangan sampai telat ya mengumpulkannya. Oke, baik. Untuk materi minggu depan itu kita akan belajar mengenai neraca lajur. Jadi anak-anak mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi nih buat pembelajaran minggu depan. Jadi bisa dibaca-baca lagi mengenai materi yang mau disampaikan di minggu depan. Gitu ya. Oke, Ibu akhiri ya buat kelas hari ini. Tetap semangat dan terus belajar supaya nantinya kalian yang pengen menjadi akuntan itu bisa menjadi akuntan yang profesional nantinya. Nah, sebelum kita tutup, karena tadi juga di awal udah Ibu buka ya dengan doa. Jadi di akhir juga kita berdoa nih supaya ilmu yang kita dapetin di hari ini itu bisa bermanfaat dan juga bisa terserap dengan baik. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Ibu izin pamit dulu ya, Ibu akhiri Zoom-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu.